Shalom, selamat pagi siswa-siswi SKBB beserta para orang tua. Saya Miss Grace menyapa dengan sukacita setiap kalian yang hadir lewat Jimit di kelas masing-masing. Jangan ada satupun yang merasa patah semangat meskipun sekolah masih tetap berjalan secara online. Karena apapun yang kita hadapi, kita patut selalu mengucap syukur. Terlebih siswa-siswi, anak-anak, kalian harus mengucap syukur karena kalian tahu kesulitan begitu banyak. Orang tuamu juga mungkin di dalam pekerjaan yang mengalami kesulitan, tetapi mereka tetap berusaha, mereka tetap berjuang agar anak-anaknya, kalian semua masih tetap dapat bersekolah. Bukan hanya asal sekolah, tetapi mereka mencari sekolah yang terbaik yang dapat diikuti oleh anak-anak. Mari kita akan berdoa. Saya akan pimpin di dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih buat cintamu yang sangat luar biasa, buat kasihmu yang begitu hebat. Di tengah-tengah pandemi, kami tetap Tuhan pelihara. Meskipun ada kesulitan, tetapi ternyata tangan kasih Tuhan tidak pernah melepaskan kami berjalan sendirian. Pagi hari ini kembali kami sudah siapkan hati kami menjadi piring untuk firman-Mu, agar kami dikenyangkan, agar kami dikuatkan, agar kami disehatkan. Berbicaralah ya Tuhan kepada setiap kami, tua muda besar kecil, karena kami tahu firman-Mu itu melebihi apapun. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anakku yang Tuhan kasihi, para orang tua, kita mengucap syukur di tengah-tengah pandemi. Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang hidup, yang tidak pernah berhenti berfirman, memberikan kekuatan yang baru kepada setiap kita. Kita tahu bahwa ketika di awal-awal tahun, di pertengahan, mungkin sekitar bulan Maret, bulan April, bagaimana Menteri Pendidikan sudah merencanakan bahwa nanti sekolah akan tatap muka terbatas ya. Demikian juga kami pihak sekolah sudah membuat strategi, membuat rencana ini dan itu supaya di bulan Juli ini kita bisa mulai sekolah dengan tatap muka terbatas. Tetapi sekali lagi ya, ada banyak hal yang tidak terduga terjadi sehingga semua itu belum dapat dilaksanakan. Tetapi jangan pernah berkecil hati. Kita mau lihat firman Tuhan, bagaimana Tuhan mengajar kita untuk berjalan di dalam kehendak-Nya sehingga dalam segala perkara Tuhan tidak tinggalkan kita. Di tengah-tengah pandemi ini, masa yang sangat sulit, Tuhan mau kita tetap hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan. Kita hidup untuk terus melekat kepada Tuhan. Anak-anakku yang Tuhan kasihi, masa-masa kesulitan, masa-masa ketidakpastian itu pernah dialami oleh siapa? Oleh bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan di bawah pimpinan Musa. Satu ketika Tuhan minta supaya Musa naik ke Gunung Sinai. Di sana supaya apa? Supaya Tuhan mau berfirman kepadanya. Musa naik ke sana 40 hari 40 malam. Lalu apa yang terjadi? Bangsa Israel dibawa di kaki gunung, merasa begitu tidak menentu kemana pemimpin mereka. Naik ke atas gunung lalu tidak terdengar lagi, tidak ada suaranya, tidak ada kabar beritanya begitu ya. Dulu belum ada WhatsApp, belum ada handphone, bagaimana ini, nggak bisa. Lalu apa yang terjadi? Mereka mulai mengambil inisiatif karena mereka pikir tidak ada yang menjadi pemimpin. Tuhan yang mana yang memimpin, yang membawa mereka keluar untuk menuju ke tanah perjanjian. Dan dibawakan pimpinan daripada Harun kakaknya Musa. Disitulah mereka mulai membuat patung anak lembu emas. Sehingga Tuhan menjadi marah luar biasa. Tuhan bukan sebuah patung. Tuhan bukanlah sesuatu yang dapat disamakan dengan hewan begitu. Dan Tuhan menjadi marah.
Dan apa yang terjadi? Kita mau lihat firman Tuhan di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-33 ayat yang kedua. Ya, dikatakan demikian. Ayat yang pertama deh mulai. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir, ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu, dan aku akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Ya, Tuhan katakan, Tuhan suruh jalan, udah jalan sana. Ya, nanti aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu. Tuhan gak berkata bahwa dia yang akan dia yang akan menuntun bangsa itu. Ya, tetapi dia katakan seorang malaikat. Tapi apa yang dikatakan Musa kepada Tuhan? Ya, kita mau baca ayat yang ke-12. Ya, kita baca. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Lalu ia berfirman, lalu Tuhan berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Lalu ayat yang ke-15, perhatikan baik-baik. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Ya, ayat yang ke-16, dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini telah dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Saudara, anak-anakku yang Tuhan kasihi, para orang tua, para guru, kita juga menghadapi satu masa yang tidak menentu. Tetapi jangan sampai kita melakukan kesalahan seperti bangsa Israel. Musa berkata kepada Tuhan di dalam amarahnya Tuhan. Musa ingatkan Tuhan kepada janji Tuhan. Tuhan bilang bahwa aku ini mendapat kasih karunia daripada Tuhan. Kalau aku mendapat kasih karunia daripadamu, pimpin di dalam perjalanan ini. Ya, aku dan umatmu. Pimpin. Supaya apa? Supaya orang juga akan melihat perbedaan perjalanan hidup anak-anak Tuhan. Berbeda dengan perjalanan hidup dengan orang yang tidak percaya Tuhan, yang tidak mengandalkan Tuhan. Pagi hari ini, perjalanan yang kita harus lalui memang sulit. Sekolah tidak tahu sampai kapan online. Mungkin perusahaan demi perusahaan bisa mulai bertambah yang tutup, mulai lebih banyak lagi orang kehilangan pekerjaan. Tetapi apapun itu yang kita alami, kita mau katakan, Tuhan jangan pernah lupa, Tuhan berjanji bahwa ada kasih karunia Tuhan menyertai kami. Sebab itu, jangan suruh malaikatmu, tapi biarlah engkau sendiri ya Tuhan yang memimpin perjalanan hidup kami. Supaya anak-anak yang engkau berikan kepada kami, mereka bisa dibimbing, dididik dengan takut kepada Tuhan. Sekolah kasih bagi bangsa adalah sebuah sekolah, bukannya sekedar sekolah didirikan seperti semacam ya sekolah begitu di tengah-tengah dekat dengan lingkungan pasar, lingkungan padat penduduk. Tidak, sekolah kasih bagi bangsa didirikan, diselenggarakan dengan satu tujuan utama, yaitu mendidik setiap anak-anak yang dipercayakan kepada kami untuk menjadi anak-anak yang kenal Tuhan, takut akan Tuhan, dan mempunyai kepribadian sebagai seorang yang hidupnya berjalan di dalam pimpinan Tuhan.
Sebab itu anak-anak saya mau katakan, para ibu bapak, engkau tidak pernah salah ketika memilih SKBB sebagai sekolahmu. Saya tidak sedang promosi. Setiap tahun kami berdoa, Tuhan kirimkan setiap anak yang memang memerlukan sekolah seperti ini. Karena kalau hanya mencari prestasi, jangan di SKBB. Tapi kalau engkau ingin supaya engkau boleh belajar hidup di dalam takut kepada Tuhan. Kalau engkau ingin supaya anak-anak bertumbuh di dalam pengenalan kepada Kristus, di dalam pendidikan formal mereka, engkau tidak pernah salah untuk memilih SKBB. Mari kita mau tetap minta pimpinan Tuhan. Tuhan, kalau engkau tidak berjalan bersama dengan kami tidak akan berangkat. Musa berkata, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat. Tuhan, kalau Tuhan yang telah membuat kami mengambil keputusan untuk menyekolahkan anak-anak kami di SKBB. Tuhan, kalau Tuhan yang telah menolong kami sebagai siswa di SKBB. Mari, jangan tinggalkan kami. Meskipun sekolah ini tidak gratis seperti sekolah negeri misalnya. Tuhan, Engkau katakan bahwa Engkau akan mencukupi. Engkau pasti akan membuat kami dapat membayar uang sekolah. Membuat anak-anak dapat mengikuti sekolah ini dari awal sampai selesai dengan baik. Mari kita akan berdoa. Kita akan dengar satu pujian. Jangan hanya sambil mendengarkan, tapi mari ikut naikkan pujiannya. Jika engkau tidak besertaku, ku tak akan berjalan sendiri. Ku tak akan mau berjalan. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Angkat suaramu sama-sama nyanyikan. Bila engkau tak besertaku, bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Oh, ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Ini doa kami Bapa. Bersama-sama kami berkata, berjalanlah dengan kami. Bapa dalam surga, pujian ini berkata, kalau engkau tidak besertaku, ku tak mau berjalan. Inilah yang menjadi permohonan kami ya Tuhan. Baik sebagai orang tua, baik sebagai guru, baik sebagai siswa Tuhan. Mari pimpin kami, jangan tinggalkan kami. Jangan biarkan kami bertindak bodoh. Jangan biarkan kami keluar dari rencana-Mu, dari perjalanan kami menuju ke negeri perjanjian. Hamba berdoa Tuhan untuk para orang tua. Hamba berdoa untuk para siswa. Hamba berdoa untuk para guru. Mampukan setiap kami untuk terus berjalan dengan setia di dalam pimpinan-Mu. Jangan kami menyia-nyiakan kasih karunia yang Engkau berikan dalam hidup kami. Mari ya Tuhan, tolong para orang tua. Di dalam pekerjaan mereka mungkin bertambah sulit.
Tolong anak-anak Tuhan, mereka harus belajar sambil melihat kepada handphone dengan gambar Tuhan yang kecil. Mari ya Tuhan, ya Allahku, ya Yesusku. Guru-guru harus mengajar, mempersiapkan segala sesuatu dengan lebih berat lagi ya Bapa. Mampukan Tuhan, mampukan. Kami mengucap syukur untuk hari pertama di sekolah ini di tahun ajaran 2021-2022. Kami mengucap syukur karena Engkau tidak pernah tinggalkan kami sedikit pun. Mari ya Bapa, apapun yang menjadi kebutuhan kami. Mungkin masih ada cicilan yang harus dicicil, harus ada yang dibeli. Tuhan, kami taruh semua itu di hadapan-Mu saat ini. Jangan tinggalkan kami, jangan biarkan kami berjalan sendirian. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur, kami percaya Engkau mendengar, Engkau melihat, Engkau memperdulikan, dan Engkau menjawab doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Anak-anakku, para orang tua, para guruku, mari semangat memasuki tahun ajaran yang baru. Ada kasih karunia-Nya berjalan menyertai setiap kita. Di dalam nama Tuhan Yesus kita bertemu esok pagi. Tuhan memberkati.